mari kita membuat legacy atau peninggalan dimanapun teman-teman bekerja atau dimanapun teman-teman beraktivitas. Hingga ketika teman-teman sudah tidak ada di situ, akan menjadi kerinduan untuk orang-orang di sekitar. Kok nggak ada itu ya sekarang ya? Biasanya dia nyapa loh. Oke, selamat sore Mbak Ayu. Selamat sore. Nah, saya Lukas dari Kopen. Jadi untuk sore ini, jadi buat edisi depan itu kita punya tema tentang wanita dan inilah dan perjuangannya di berbagai medan perang gitu, terutama ini di kopi gitu ya. Iya. Nah, jadi karena ya kita tahu kapabilitas dari Mbak Ayu yang juga sudah punya satu sekolah hospitality ya. PR agency. PR agency ya. Tapi dulu saya pernah kerja di hotel bintang 5. Jadi paling tidak saya juga sering ngajar lah terkait dengan hospitality. Gimana sih cara sopan santun yang benar, komunikasi yang baik seperti itu. Oke. Jadi sebenarnya karena biasanya orang kan terlalu fokus sama hal-hal besar. Nah, kita balik ke basicnya dulu. Sebenarnya arti dari hospitality itu sebenarnya apa sih? Oke. Hospitality itu sebetulnya adalah sebuah bentuk keramah tamahan kita kepada orang lain, dan itu genuine atau nggak dibuat-buat, asli gitu. Saya ya kayak gini gitu kan, jadi nggak dibuat-buat terus etok-etok buat ini. Jadi memang ya saya memang care gitu. Nah, saya senang kepada memperhatikan orang lain. Nah, berarti kan istilahnya apa ya? Sebenarnya kayak tanpa diajarkan pun sebenarnya manusia udah memiliki hospitality sendiri gitu ya. Cuman mungkin memang penerapannya di beberapa bidang ada perbedaan-perbedaan gitu ya. Iya, jadi gini Mas, memang ada, mungkin kalau pernah belajar psikologi sedikit atau pernah mendengar, itu ada orang yang extrovert dan introvert gitu kan. Untuk hospitality memang si orang itu harus extrovert. Dia harus senang menyapa orang lain, dia harus senang berinteraksi dengan orang lain. Nah, ketika tadi pertanyaan Mas Lukas, apakah itu dibawa dari lahir? Saya akan menjawab ada yang iya, ada yang enggak. Kayak saya enggak, Mas. Dulu saya tuh pendiam gitu ya, untul kalau orang Jawa bilang gitu ya. Pokoknya saya tuh yang betul-betul introvert. Saya tuh nggak berani untuk ketemu dengan orang dan lain-lain gitu. Nah, cuma karena saya terus bekerja di hospitality dan kebetulan hotel bintang 5, saya harus ekspresif, saya harus atentif dan lain-lain. Nah, itu semakin terbentuk, apalagi setelah kemudian saya keluar dari Hyatt, saya memiliki usaha sendiri gitu kan. Jadi memang saya harus super extrovert dan super hospitality touch-nya harus selalu ada. Mau kalau Mas sambil diminum? Ya. Ini juga hospitality. Ini ya, sebenarnya kayak simple begini sebenarnya udah hospitality. Iya, dimana kita memperhatikan orang lain, kita ada empati pada orang lain, seperti itu adalah bagian daripada hospitality juga. Terus ini kalau berkaitan dengan warung kopi, mungkin Mbak Ayu juga memperhatikan bahwa sekarang tuh kayak perempuan-perempuan berparas cantik adalah salah satu starter pack coffee shop gitu loh. Iya kan? Iya. Ya mayoritas warung kopi kayak menghadirkan perempuan berparas cantik kan sekarang kan. Cuman sebagai apa? Entah sebagai barista atau sebagai waiter gitu kan. Ya. Kalau di dapur kayaknya nggak terlalu dilihat kan. Iya. Nah, kalau dari mungkin Mbak Ayu sering jalan ke warung kopi mana gitu ya, ngelihat ada mbak-mbak lucu zaman now gitu kan. Itu tanggapannya kayak apa gitu? Apakah memang mau memberikan kesan hospitality bagus itu harus berparas cantik atau enggak gitu loh? Kalau saya sih sebetulnya paras cantik itu adalah bonus dari Tuhan ya. Dimana kecantikan itu harus ditambah dengan inner beauty, dimana kita harus baik kepada orang lain, dimana kita harus tulus dalam memberikan perhatian, seperti itu. Kembali ke coffee shop, kalau memang ternyata starter pack-nya itu adalah tadi memang mbak-mbak gemes gitu kan, era zaman sekarang gitu kan ya, boleh, tetapi harus ditambah tadi keramahannya. Kemudian juga kalau saya memang sangat salut, sangat bangga ketika perempuan itu pintar, cerdas ya. Tidak harus dia tuh pintar secara akademis gitu, enggak. Karena saya juga tidak pintar secara akademis gitu. Tetapi dia harus smart di bidangnya.
Misalnya kalau dia kerja sebagai barista, dia harus bisa bercerita kopi yang dia buat itu apa. Atau paling tidak dia bisa berkomunikasi dengan customer yang datang terkait dengan kopi yang dia buat atau daerah yang asal dari kopi tersebut, seperti itu. Jadi kalau saya menambahkan, cantik itu perlu, tapi smart lebih penting gitu. Dimana smart itu akan menambah kecantikan seseorang, dia akan terlihat lebih cantik. Kebetulan ini kalau saya mengamati gitu di Jogja ya, banyak yang memajang perempuan berparas cantik, tapi dari si owner ini dia tidak membekali hal-hal yang tadi Mbak Ayu sebutkan itu, seperti mungkin gitu skill, ya. service excellent gitu. Jadi kayak mungkin hospitality yang paling mudah kita lakukan adalah senyum yang Senyum, tulus gitu ya. Iya. Itu bahkan sekarang agak susah kita cari gitu kan. Mungkin ada masukan untuk perempuan-perempuan yang di-hire untuk menjadi barista, karena kebanyakan kan sekarang pasti nyari basic oke, unbasic pun nggak masalah gitu, yang penting good looking gitu kan. Dan setelah masuk ternyata tidak ada training lebih dari untuk skill ataupun untuk service gitu kan. Kalau menurut Mbak Ayu hal seperti itu gimana? Menurut saya untuk pemilik coffee shop atau apapun itu namanya ya, yang memiliki tempat kopi gitulah ya, memang kita harus melatih atau paling tidak memberikan standar gitu loh. Nanti untuk standar greeting, menyapanya adalah ini, kemudian caranya begini, dan itu harus dari hatimu sendiri gitu loh kan. Nggak bisa kalau memang kelihatan banget sih Mas yang cuma dibuat-buat fake gitu ya, misalnya selamat pagi kakak, ini kakak, tapi kalau itu tidak dari hati akan tidak, hasilnya akan beda gitu loh. Nah makanya tadi memang betul perlu adanya training, kemudian perlu adanya seperti motivasi seperti itu. Yuk kalau kita sama-sama berjuang untuk tempat bekerja kita, itu untuk kebaikan kita bersama loh, nggak cuma untuk saya sebagai pemilik kopi, tapi juga untuk kamu, dimana mungkin uang insentif atau uang servis dan lain-lain juga akan ada karena banyak orang yang kesini. Satu, dari orangnya yang bersangkutan, bagi para perempuan, teman-teman mahasiswa yang mungkin punya part-time job di situ, mari bersyukur bahwa kita memiliki penghasilan tambahan dari orang tua. Kalau mahasiswa kan masih dari orang tua ya, ya kan? Betul. Masih ada tambahan. Nah, tolong itu dipergunakan dengan baik dan coba mengambil hikmah dari setiap pelajaran ketika ketemu dengan orang yang karakternya berbeda-beda. Jadi dari dua sisi ya Mas, tadi dari ownernya dan dari yang bersangkutan. Tanggung jawab kedua belah pihak lah ya sebenarnya itu ya. Iya. Cuman kalau misalkan kita sebagai karyawan gitu, kira-kira kalau menurut Mbak Ayu gimana kalau misalkan si karyawan ini menuntut training gitu, karena dia merasa aku butuh diberikan tambahan skill, atau bagaimana sih cara servis yang baik itu menurut Mbak Ayu, boleh nggak sih gitu loh? Menuntut gitu? Ya nggak menuntut sih, minta. Oh minta. Kalau menurut saya ya boleh aja gitu loh, apalagi di era digital ataupun era milenial saat ini itu kan sangat, keterbukaan itu sangat ada. Bahkan presiden pun juga tweet beliau, kita bisa, walaupun ya respon anything is up to him gitu kan, tapi kan kita bisa. Nah apalagi yang skopnya kecil gitu kan. Jadi kalau buat saya tentunya dengan bahasa yang sopan gitu kan, nggak yang Pak mau saya diajari dong gitu kan, enggak gitu kan, tapi Mas, Mbak atau Bapak Ibu kira-kira boleh nggak ya, atau berkenan nggak kalau misalnya kami yang pegawai-pegawai baru ini juga diberi bekalan terkait dengan hospitality atau service excellent gitu, supaya kita lebih lancar dalam memberikan layanan kepada teman-teman. Karena kalau di F&B itu kan ada hard skill dan soft skill. Soft skillnya adalah tadi komunikasi, senyum dan lain-lain. Nah hard skillnya itu adalah tadi cara menghidangkan minuman, cara meletakkan sendok gitu kan, juga nggak bisa sembarangan gitu kan. Nah itu kan hard skill, harus dipelajari. Cuman kalau bisa, mungkin saya pribadi melihat fenomena yang terjadi adalah ya si owner ini nggak peduli dan si karyawan pun mungkin tidak paham atau tidak peduli juga gitu loh. Akhirnya ya udah kayak kita datang gitu, meskipun ini ada mbak-mbak cakep nih, tapi jutek banget gitu mukanya kan, atau kadang malah mungkin senyum tapi ketika melayani auranya itu tidak keluar gitu. Nah itu kan harus dari orangnya sendiri Mas gitu. Kayak tadi saya juga cerita, saya habis ngajar training bla 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 bla, tapi saya kemudian start otak saya klik, saya mau ketemu sama teman-teman nih, mau syuting, jadi saya harus tampil prima walaupun tadi saja ya seneng juga gitu kan, tapi ya itu nggak saya bawa gitu loh. Jadi memang kita harus terlatih untuk mengeset otak kita, feeling kita, mindset kita, bahwa kita itu namanya mindful. Be mindful itu adalah apa yang kita lakukan sekarang, ya itu kita fokus di situ. Saya sekarang syuting, saya sekarang sedang memberikan inspirasi kepada teman-teman, ya itu harus, aura itu harus saya keluarkan gitu. Kalau saya ngajar beda lagi gitu kan. Jadi ada beberapa hal yang mindful tadi, kita harus betul-betul fokus pada apa yang kita lakukan. Karena sebenarnya juga ya gender itu nggak menentukan kemampuan juga. Betul, ya. Betul, saya sangat setuju itu. Sebenarnya ya apa yang
cowok bisa lakuin, cewek juga bisa gitu. Iya. Dan sebaliknya gitu Sebaliknya, kan. kalau misalnya, ya kalau kita ngomongin, memang budaya timur itu soalnya ada beberapa hal yang misalnya Mas Lukas cuci piring disuruh mama apa sendiri ya. Dulunya awalnya Cuci udah piring. oh ya luar biasa berarti ya. nggak usah disuruh. Nggak usah disuruh ya, tapi kan memang itu dari orangnya sendiri gitu kan. Tapi ada juga yang aku kan laki-laki, jadi ya kamu harus melayani aku misalnya seperti itu. Jadi memang kalau budaya timur itu kita harus bisa memahami juga. Tapi saya setuju bahwa ketika kita hidup di era milenial dan era modern saat ini tuh memang ya perempuan juga harus bisa mengerjakan laki-laki, laki-laki juga harus bisa mengerjakan pekerjaan yang dilakukan oleh perempuan. Berarti hospitality ini benar-benar salah satu faktor penting gitu kalau di dunia F&B gitu ya. Iya. Istilahnya kayak produk yang standar tapi hospitality-nya bagus itu akan lebih bisa diterima daripada produk yang enak dengan hospitality yang jelek gitu. Iya, jadi memang mungkin saya mau kasih contoh ketika saya dulu bekerja di Hotel Bintang 5 itu harganya mahal tetapi tetap orang nyaman untuk datang. Itu karena hospitality-nya, karena memang keramahan yang berbeda, sense of hospitality yang berbeda sehingga membuat orang nyaman untuk datang ke situ. Nah ini kalau menurut Mbak Ayu tentang greeting ini ya, greeting itu biasanya memang mungkin ada beberapa tempat yang membuat SOP tentang greetingnya harus seperti ini, mungkin kayak inilah minimarket itu ya. Sampai istilahnya kayak apa yang harus ditawarkan tuh bener-bener sama terus tiap hari ke setiap orang gitu kan. Itu menurut Mbak Ayu lebih bagus yang seperti itu atau cuma SOP-nya adalah greetingnya terserah kalian tapi ada batasannya, kayak mungkin ketika menyapa orang tua batasannya kan nggak mungkin hey bro kan gitu. Iya. Menurut Mbak Ayu lebih bagus yang mana atau masing-masing punya plus minus? Kalau saya sesuai dengan soul dari perusahaan itu masing-masing ya, soul dari si coffee shop itu masing-masing. Kan ada juga coffee shop yang dia formal gitu kan, beda dengan yang setengah yang atau informal yang mungkin yang jaga cuma pakai jeans, kaos gitu. Tapi ada juga mungkin Jakarta gitu, mungkin ada juga yang dia pakai rapi kayak gitu-gitu kan. Jadi memang disesuaikan dengan konteks dari si coffee shop itu sendiri. Terkait dengan SOP, menurut saya ketika memang dia buat seragam itu ada baiknya juga, di mana orang akan ingat personal brandingnya di institusi. Tapi ketika itu dibuat berbeda juga mungkin juga nggak apa-apa gitu loh, karena tadi disesuaikan dengan kondisi dari perusahaan yang bersangkutan. Ya kadang kayak mereka ngucapin greeting pun ya udah kayak nggak ada feel-nya gitu kan. Kayak ya udahlah ini emang harus aku lakukan gitu kan, salam ini gitu, kayak ya udah kayak cuma dengerin orang ngomong tapi nggak ada itu tadi, nggak ada auranya itu loh. Tapi ada beberapa yang ada auranya sih Mas gitu. Saya bisa merasakan, mungkin karena saya juga sudah sering ngajar ya, sudah sering ketemu orang, jadi saya bisa lihat oh ini dia tulus dan enggak gitu juga ada gitu. Jadi tidak semuanya itu dia fake gitu. Ada juga yang memang dia kadang ada yang terdengar semangat gitu. Iya, semangatnya nyampe lah. Kan? Meskipun dia lebih banyak yang datar itu. Berarti sedikit gambar juga buat teman-teman perempuan ya, dengan paras yang bermacam-macam gitu kan istilahnya, nggak perlu minder gitu ya. Nggak perlu minder ya, karena Tuhan memang sudah ya beginilah mencetak wajah masing-masing gitu kan. Nah sekarang tinggal bagaimana kita memberikan inner beauty itu dikeluarkan, ditambah smart sehingga orang nyaman ketemu dengan kita. Nah untuk ini ya, untuk hospitality yang paling mudah tadi adalah senyum. Ada nggak sih cara gitu untuk bisa mengeluarkan senyum kita yang tulus gitu, meskipun ya kadang kita lagi ngerasanya nggak enak pikiran gitu, tapi kita kan kadang tetap harus senyum gitu karena berkaitan dengan pekerjaan kan. Ada nggak sih cara-caranya atau mungkin gimana cara set pikirannya gitu kan? Ya itu tadi Mas, be mindful ya. Apalagi berkaitan sama anak zaman sekarang kan banyak yang suka tiba-tiba merasa insecure gitu kan. Kayak mereka udahlah gitu bodo amat lah sama kerjaan lah, aku lagi patah hati nih gitu aku kan. Lagi PT dan lain-lain ya. Jadi kayak ya kalau dulu saya sempat ngelola warung ya memang saya bilang sama mereka, apapun masalah kalian, satu langkah masuk ke warung ya kamu harus di warung, yang di luar ditinggalin di luar pintu. Ya meskipun itu bekerja 90% lah tetap ada yang peduli itu gitu loh. Kan kadang ada orang yang memang ya kayak Mbak Ayu gini mungkin tadi lagi habis stres gitu kan. Di sini tetap bisa senyum gitu kan. Gitu. Nanti habis itu stres lagi. Berarti kita bisa jadi hiburan di sini teman-teman. Untuk teman-teman perempuan ya, untuk yang bekerja di coffee shop, dulu saya juga pernah bekerja sebagai waitress loh waktu di Australia.
Saya dulu pernah cuci piring, saya dulu kuliah di Australia, di Melbourne, dan saya kerja di bukan coffee shop, di restoran, Chinese restoran. Jadi sebelum bekerja saya harus buatin kopi gitu, saya harus cuci piring, cuci gelas, dan lain-lain. Dan hal itu saya lakukan bukan karena semata-mata saya cuma mau cari pengalaman gitu, tapi juga betul-betul saya pengen mendapatkan tadi pengalaman, pengen berbagi dengan orang lain, kemudian juga membantu orang tua saya dari sisi finance kan, dan membantu saya sendiri biar bisa jajan. Gitu, paling banyak faktor terakhir kayaknya. Jajan ya. Gitu kan. Jadi intinya adalah mari kita membuat legacy atau peninggalan dimanapun teman-teman bekerja atau dimanapun teman-teman beraktivitas. Hingga ketika teman-teman sudah tidak ada di situ, akan menjadi kerinduan untuk orang-orang di sekitar. Kok nggak ada itu ya sekarang ya? Biasanya dia nyapa loh, biasanya dia gini biasanya. Kan itu memang dari orangnya sendiri, Thomas, yang menciptakan itu gitu. Jadi selalu biasakan untuk memiliki legacy dimanapun kita bekerja, dimanapun kita beraktivitas. Sehingga ketika kita tidak ada, baik itu kita resign ataupun kita pergi dan itu, orang akan merasa rindu dengan kita. Nah, yang perlu ditambah tadi adalah kemampuan tadi hospitality, sopan santun, komunikasi, seperti itu tuh perlu kita tambah. Selain kemampuan hard skill dari menata gelas dan lain-lain itu perlu kita lakukan. Seperti intinya apapun masalah kita, masalah klien kita yang utama gitu ya. Betul ya. Jadi kita altruistik. Altruistik itu adalah orang yang selalu memikirkan orang lain lebih daripada dia sendiri gitu. Jadi kalau aku nggak ramah tuh orang lain apa yang dirasakan ya gitu, rasanya tuh nggak nyaman gitu loh ketika saya terlalu egois atau apa. Nanti lama-lama itu akan terasa sendiri. Memang kalau untuk mungkin orang yang belum pernah ditegur di rumah atau apa gitu mungkin biasa-biasa aja deh, aku kayaknya nggak apa-apa gitu kan. Tapi kalau dia ketemu bos yang sangat disiplin, yang sangat itu mungkin akan jadi masalah gitu. Nah, jadi pesan saya adalah setiap teguran dalam hidup itu adalah pelajaran yang sangat berharga. Dan tolong ditingkatkan setiap sedikit-sedikit. Dulu saya juga mulai dari bawah, semua di sini juga pasti mulai dari bawah. Dan ketika kita bisa sampai di posisi sekarang, hargailah proses itu, kita belajar apa toh yang perlu kita pertahankan, apa yang perlu kita tingkatkan. Begitu Mas Lukas. Oke, terima kasih Mbak Ayu. Kayaknya Sama-sama. cukup untuk obrolan santai kita.